Sebenarnya ini adalah cerita di awal tahun 2026, tapi baru sempet gue bacain sekarang. Maaf ya. Dan katanya ini kejadian di awal tahun 2021. Seperti biasa namanya kita samarin jadi Rina. Nah pada saat itu Rina tuh masih kuliah semester awal, umurnya sekitar 19 tahun. Dia tinggal bersama keluarganya tentunya. Ada ayahnya, ibunya, dan adiknya yang masih berusia 10 tahun. Waktu itu dia ini baru pindah di daerah Tangerang Selatan. Awalnya mereka berpikir kalau itu adalah rezeki, tapi ternyata ada alasan kenapa rumah ini tuh lakunya lama. Kayak yang tadi gue bilang, rumahnya tuh cukup besar, halamannya luas banget, dan 2 lantai. Buat keluarga mereka itu udah lebih dari cukup. Dan di hari-hari pertama tuh nggak ada keanehan atau kejanggalan gitu. Ya selayaknya orang normal ngejalanin hari aja. Ayahnya kerja, ibunya jadi ibu rumah tangga, dan adiknya yang namanya Dika ini tuh kelihatan seneng banget karena pindah ke rumah baru. Sampai akhirnya di minggu kedua, Dika ini tuh gelagatnya udah mulai beda. Awalnya Rina dan ibunya tuh berpikir kalau itu adalah kebiasaan anak kecil, tapi jujur lama-lama mulai kelihatan aneh. Dika ini jadi sering jongkok di pojokan ruang tamu, ngobrol sambil ketawa-ketawa, kayak lagi ngobrol sama sesuatu gitu, tapi entah apa. Ada di satu hari ibunya Rina ini tuh nanya, "Dika, lagi ngomong sama siapa?" Dan di situ tuh Dika ngejawabnya santai banget. Dia bilang temen baru. Sejak itu Rina nih udah mulai agak kepikiran, tapi di situ dia masih mencoba untuk mikir logis. Sampai suatu malam di sekitar jam 1 malaman gitu, Rina kebangun karena dengar suara ketawa. Tapi itu tuh suaranya bukan dari luar rumah. Awalnya dia kira itu adalah suara TV, tapi pas dia nyoba untuk keluar kamar, kondisi setiap ruangan tuh udah gelap, tapi suara itu masih ada. Malah suaranya malah makin deket, kayak suara anak kecil bisik-bisik gitu. Dengan rasa penasarannya, Rina ngikutin suara itu pelan-pelan sampai ke ruang tamu. Dan di situ dia ngelihat Dika lagi duduk jongkok, tapi itu sendirian. Padahal sebelumnya Dika ini tuh dikenal sebagai anak yang penakut. Kok bisa tengah malam dengan kondisi ruangan yang gelap dia duduk di lantai sendirian? Dan yang bikin paling merindingnya ini, Dika ini tuh kayak lagi ngelempar sesuatu, kayak lagi oper-operan gitu, tapi tuh bendanya nggak ada, kayak cuma angin. Dan setiap dia kayak lagi ngelempar, tangannya tuh berhenti di udara. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak lagi main oper tangkep gitu. Rina langsung manggil si Dika. Terus si Dika tuh kayak langsung freeze gitu. Lalu pelan-pelan dia nengok ke arah Rina sambil senyum dan bilang, "Kak, jangan ganggu, lagi main." Besok paginya Rina tuh langsung cerita sama ibunya, tapi ibunya tuh malah menganggap itu adalah imajinasi anak aja, dan bapaknya juga nggak terlalu nanggepin yang gimana-gimana. Tapi sejak kejadian itu, kejadian aneh tuh malah makin sering terjadi di rumah mereka. Yang barang kecil mulai hilang, kayak kunci, sendok, mainan. Bahkan ibunya si Rina ini tuh suka nyalahin Dika atas barang-barang yang hilang, tapi Dika tuh nggak pernah ngaku dan nggak merasa juga tahu barang itu. Anehnya, beberapa hari kemudian barang-barang itu tuh muncul lagi di tempat yang gak masuk akal. Jadi pernah ada satu momen ibunya Rina ini kehilangan barang, yaitu cincin. Dicari kemana-mana gak ketemu, sampai di keesokan harinya ketemulah itu cincin. Lo tau di mana? Di rice cooker. Kepikiran gak lo nyimpen cincin di rice cooker? Kayaknya enggak. Dan Rina ngalamin hal yang sama. Dia sering kehilangan uang, receh atau lembaran gitu. Tahu kan kalau anak perempuan pertama barangnya hilang, apa yang dia lakuin? Betul. Ngamuk. Segala tuduhan itu menuju ke Dika. Tapi bahkan Dika pun udah sumpah-sumpah dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah ambil barang-barang kakaknya, apalagi duit gitu. Jadi di situ udah pada saling tunjuk aja tuh. Tetapi yang paling ganggu itu bukan barang-barang hilang, melainkan Dika yang suka main sendiri. Sekarang mainnya tuh bukan cuma di dalam rumah aja, dia mulai main ke taman belakang. Padahal sejak awal pindah, Rina aja hampir nggak pernah mau ke taman belakang. Soalnya di belakang rumah mereka itu adalah rumah kosong yang udah lama nggak ditempatin. Halamannya pun penuh ilalang tinggi, dan ada satu pohon besar banget yang meskipun udah dipisah tembok masih kelihatan jelas dari halaman belakang rumah mereka. Suasananya jadi lebih mencekam ya, say. Dan jujur kayaknya kalau di posisi Rina pun gue nggak akan ke belakang-belakang juga sih. Ibunya Rina juga sering banget ngelarang Dika untuk main ke belakang rumah. Takutnya ada ular atau ada hal-hal lain yang nggak kelihatan. Tapi anehnya Dika malah makin sering main di situ.
sendirian. Suatu sore, si Rina ini tuh ngeliat adiknya lagi main di taman belakang. Dia lagi duduk di tanah, tunduk, terus diem. Tapi tuh tangannya gerak-gerak, kayak lagi nyusun sesuatu. Pas Rina deketin, dia baru sadar kalau adiknya itu lagi nyusun koin. Banyak banget koinnya, kayak uang 1000-an gitu loh. Dan semua uang koin itu tuh ditanam setengah koin, ngerti gak sih? Kayak ditanam ke tanah tapi cuma setengah. Setengah koinnya itu tuh masih timbul, lalu disusun melingkar gitu. Yang serem bukan itu, melainkan di tengah lingkaran koin itu ada kayak bekas dudukan, kayak ada yang abis duduk di situ. Soalnya tuh tanahnya lebih ke dalam sedikit dan bentuknya tuh kecil banget, kayak balita. Tahu kan pantat bayi? Nah, kecilnya segitu. Di situ si Rina ini tuh langsung narik adiknya dan nanya uang-uang itu dari mana. Adiknya cuma jawab, dikasih teman. Disambut lagi lah sama Rina dengan nada marah. Temen siapa? Temen yang mana? Dika nggak langsung jawab, tapi dengan rasa takut dia tuh langsung nunjuk ke belakang Rina dan bilang, itu. Refleks lah, si Rina langsung noleh. Tapi nggak ada siapa-siapa, kosong. Lalu Rina menoleh kanan kiri dan pas ke depan, ke arah pohon itu, di antara ilalang yang tinggi, dia ngeliat sesuatu, ada yang lompat dari tembok ke arah ilalang itu atau ke rumah kosong itu. Demi Allah, gue merinding banget. Tapi Rina tuh nggak tahu itu apa. Rina masih berpikir mungkin aja itu kucing. Tapi hewan mana bisa berdiri? Wah, gue merinding banget. Sejak sore itu, Rina tuh baru sadar kalau adiknya ini nggak pernah benar-benar main sendiri. Setelah kejadian di taman belakang itu, Rina udah mulai feeling bad sama rumah yang dia tinggalin. Bukan cuma soal Dika punya temen baru, tapi suasana rumahnya udah mulai beda banget. Terutama di malam hari, suka ada yang lari-larian di atas plafon. Suara itu bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi hampir setiap malam pas Rina mau tidur. Itu timelinenya selalu sama. Yang bikin anehnya, suara itu tuh kayak bukan cuma 2 kaki, melainkan lebih dari 2 kaki. Kayak anak kecil yang lagi lari-larian gitu. Padahal sebenarnya rumah itu tuh nggak punya loteng. Tapi di situ Rina tuh selalu mencoba berpikir positif. Ya, mungkin aja itu tikus atau ya suara-suara dari luar. Pokoknya dia tuh mencoba mendistraksi pikiran-pikiran anehnya lah. Tapi dipikir-pikir suara kayak gitu tuh cukup rutin ya untuk seekor hewan. Lalu Dika tuh berubah menjadi orang yang pendiam, jadi lebih jauh sama kakaknya. Lalu juga sering banget ngurung diri di kamar. Tapi tuh dia kayak nggak sendiri gitu. Karena Rina nih beberapa kali lewat depan kamarnya Dika tuh kayak lagi ngobrol pelan gitu. Terus kayak ketawa-ketawa. Pokoknya banyak lah keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu. Dan sejak saat itu Rina tuh makin sering merhatiin kejadian-kejadian kecil atau hal-hal kecil. Dan ada satu hal yang bikin Rina tuh notice banget, yaitu di rumah itu sekeluarga sering banget kehilangan duit. Frekuensinya ini tuh malah makin sering. Yang tadinya kayak cuma seminggu 2 kali atau 3 kali, sekarang tuh makin setiap hari gitu loh. Bahkan pernah ayahnya si Rina itu tuh kehilangan duit yang mana itu ada di dompet ayahnya Rina sendiri. Gak banyak sih, tapi tuh terus berulang gitu loh. Sampai akhirnya mamanya si Rina itu curiga sama si Rina. Jadi setelah mencurigai si Dika, mencurigai juga lah di si Rina. Momen Bu Rina ini tuh pengen banget ngegepin yang ngambil duitnya dia nih siapa. Akhirnya Bu Rina berinisiatif lah untuk nyelipin duit 300.000 di bawah blender yang ada di dapur. Dan karena mamanya Rina ini tuh pengen ngegepin orang yang ngambil duitnya dia, kita emang udah niat sebenarnya bangunnya jam 2:30 pagi. Tapi ada faktor lain yang bikin dia bangun jam segitu, padahal dia nggak ngeset alarm. Karena ibunya ini tuh denger ada suara kletak-kletok gitu di dapur. Karena kamarnya mamanya Rina dan dapur ini tuh berdekatan. Jadi kamar mamanya Rina itu di lantai 1, sedangkan kamar Rina dan Dika itu ada di lantai 2. Karena mendengar suara itu, mamanya si Rina ini tuh langsung keluar. Tapi pas dia jalan ke arah dapur dengan keadaan lampu yang masih mati dan dari arah bawah meja makan, ada sesuatu yang pertama kalinya dalam hidup ibunya Rina ngeliat makhluk seserem itu. Dan menurut gue visualnya serem banget sih kalau misalnya kita bayangin. Diceritakan visualnya ini tuh bentukannya, badannya tuh kecil, lebih kecil dari anak kecil. Kulitnya tuh pucat, agak keabu-abuan, terus kayak berurat-berurat gitu. Kepalanya botak, matanya merah kayak yang pengen hampir keluar. Terus mulutnya itu tuh lebar banget. Dan part seremnya menurut gue itu pada saat si sosok ini tuh senyum ke arah ibunya Rina. Jujur lo sendiri kebayang gak sih? Maksudnya
dengan sosok seserem itu terus senyum ke arah lo bakal ngapain coba? Refleks lah si mamanya Rina ini tuh nyalain lampunya. Tapi sebelum itu sempet nge-freeze beberapa detik. Pas lampu udah nyala, si sosok ini, si makhluk ini tuh udah nggak ada, udah kayak hilang aja gitu. Hilangnya pun entah kemana. Lalu di keesokan harinya, mamanya si Rina ini tuh cerita ke Rina, ke Dika, dan ke suaminya, yaitu ayahnya Rina. Rina tuh jadi ngerasa semua tuh jadi relate aja gitu sama gangguan-gangguan yang ada di rumah itu. Apa mungkin ada hubungannya sama si sosok yang dilihat sama ibunya? Dan anehnya di pagi pas dia cek, uangnya tuh masih ada. Tumben banget duitnya nggak hilang. Dan tibalah di saat apesnya si Rina nih. Beberapa hari setelah kejadian ibunya, posisinya Rina itu tuh lagi ada di kamarnya sendirian. Dia lagi duduk di lantai dan sambil main HP gitu. Dan tanpa sadar dia tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu loh. Dengan posisi main HP tapi matanya tuh kemana-mana, ngerti kan? Pasti kalian juga pernah kayak gitu. Dan matanya Rina tertuju kepada kolong kasur. Karena sekilas dia tuh ngeliat tangan kecil banget yang keluar dari kolong kasur. Jadi tangannya tuh kecil, pucet, dan kuku-kukunya tuh panjang, tapi warnanya hitam-hitam. Refleks lah di situ si Rina berdiri. Ya kalau gue jadi Rina sih kabur sih. Tapi enggak, si Rina malah kepo dan dia langsung nengok ke kolong kasur. Tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Dan ya gangguan di rumah itu malah makin intens. Dan akhirnya mereka ini tuh ya pada kena mental sih. Ibu bapak dan Rinanya juga malah makin stres. Ditambah lagi Dika ini tuh ngomongnya udah mulai ngelantur. Like, Kak, aku tuh udah boleh ikut sama mereka. Ikut siapa? Dan sejak kejadian itu bapaknya Rina jadi ikut penasaran apa sih yang terjadi sama rumah ini. Karena keluarga mereka jadi nggak nyaman. Udah gitu malah makin stres ya. Karena ada gangguan-gangguan yang nggak kelihatan ini. Akhirnya ayahnya Rina itu memutuskan untuk bertanya-tanya sama tetangga-tetangga sekitar tentang asal-usul rumah itu. Dari situlah semua mulai kebuka. Ternyata rumah yang mereka tempatin itu udah beberapa kali ganti pemilik, tapi nggak ada yang bertahan lama. Rata-rata cuma beberapa tahun atau ada yang beberapa bulan aja. Dan yang paling lama itu cuma 1 tahun. Alasannya sih nggak jauh-jauh dari nggak betah, nggak nyaman, dan selalu ada yang menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh, tapi tidak menceritakan detail. Sampai akhirnya ada tetangga mereka, nenek-nenek, itu menceritakan asal-usul dari rumah tersebut. Katanya dulu sebelum rumah itu kosong lama, yang tinggal di situ tuh punya pegangan. Awalnya ayahnya Rina ini tuh nggak ngerti, tapi semakin ditanya makin dalam, semakin jelas arahnya. Rumah itu pernah dipakai untuk hal-hal yang nggak wajar atau yang biasa kita bilang adalah pesugihan. Kalau yang udah nebak-nebak dari awal cerita gue di part yang pertama pasti udah tahu ini pesugihan apa. Sejak saat itu ayahnya Rina tuh malah makin sering diem, melamun. Mungkin dia mikir ya kalau nggak di sini ya di mana lagi gitu. Sementara itu di rumah tuh keadaannya si Dika malah makin parah. Dia malah makin sering bangun tengah malam tapi tuh nggak bangun gitu loh, kayak dalam keadaan tidur terus jalan. Itu apa tuh namanya tuh? Terus Dika juga pernah kegap sama Rina kalau dia tuh jalannya tuh agak aneh. Kayak jalannya tuh mindik-mindik kayak gini. Ngerti gak sih? Gue bingung cara praktekinnya gimana. Tapi yang jelas jalannya tuh udah bukan kayak manusia normal gitu. Terus si Dika ini tuh diikutin sama Rina sampai ke dapur. Sampai akhirnya ada momen yang bikin dia speechless, yaitu pada saat Dika jongkok di pojokan dapur, tepat di bawah rice cooker. Dia tuh lagi naruh duit. Terus si Rina teriak lah, Dika. Lalu Dika nengok, tapi pelan banget. Terus matanya tuh kosong. Dan di tangannya ada uang. Dan di dalam rice cookernya juga ada uang. Dan kalau dikumpulin uangnya ini banyak loh. Bahkan lebih banyak daripada uang yang sering hilang di rumah mereka. Lalu si Rina langsung manggil ibunya dan ayahnya. Dan di malam itu akhirnya semuanya terbuka lah. Ayahnya Rina tuh akhirnya cerita tentang rumah itu. Ayahnya tuh bilang kalau pemilik rumah yang pertama kali itu pernah melakukan pesugihan tuyul. Jadi rumah itu tuh udah berpindah tangan sebanyak 6 kali. Dan gak ada pilihan lain selain tuyul-tuyul itu harus dipiara, dikasih makan, dikasih tempat, pokoknya dikasih kenyamanan lah. Jadi semua kejadian-kejadian aneh yang ada di rumah itu adalah kayak sinyal-sinyal kecil dari si tuyul ini. Kalau dia tuh mau ngasih tahu, gue ada loh, gue ada nih. Dan yang paling parah, tuyul-tuyul ini nih udah kenal sama Dika. Jadi kayak udah temenan gitu. Sejak malam itu Dika udah gak pernah tinggal atau tidur sendiri. Dika diobatin dan rumah itu sekarang dijual.
Percuma guys, karena si Rina ini tuh cerita kalau rumah itu udah pernah ngajiin, tapi tetap aja masih ada kejadian-kejadian itu. Jadi mau nggak mau keluarganya Rina ini tuh harus minggat dan ngejual si rumah itu. So ada yang mau beli dari kalian nih followers gue? Gila ya, ngeri juga ya. Gue sih kayaknya nggak kebayang deh kalau misalnya itu terjadi di gue. Sedangkan gue orangnya penakut mampus. So ya, segitu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya. Bye!